Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai universitas terbuka karena banyak yang belum tahu. Kemarin kita terima ada seseorang yang datang ke kantor universitas terbuka Ternate. Dia adalah lulusan magister dari UPI Bandung dan ingin melamar pekerjaan. Dia mengantar berkas dan saya yang terima. Kemudian saya tanya keperluannya apa, dia mau melamar pekerjaan sebagai pegawai di Universitas Terbuka Ternate. Tapi karena kita belum ada proses penerimaan, saya sarankan dia bisa melamar sebagai tenaga tutor atau seperti dosennya di kampus tatap muka. Dan saya menjelaskan banyak hal mengenai Universitas Terbuka dan dia kaget dan karena dia baru pernah tahu bahwa Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri. Oke, teman-teman semuanya, UT atau Universitas Terbuka itu adalah hanya satu di Indonesia, adalah Universitas Terbuka itu sendiri. Dan kita yang di daerah ini namanya Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka. Jadi itu seperti kantor unit lah ya, UT di daerah-daerah. Jadi saya jelaskan dulu, UT itu adalah PTN ya, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia. Jadi jangan mengira UT itu swasta, salah besar. Jadi pertama kali didirikan UT itu sudah langsung jadi negeri dan negeri ke-45 di antara semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat itu, tahun 1984. Jadi UT ini didirikan dengan Kepres, Keputusan Presiden Republik Indonesia saat itu adalah almarhum Soeharto. Beliaulah yang menerbitkan surat keputusan Presiden untuk penerbitan untuk pendirian Universitas Terbuka ini, dan sampai sekarang UT makin eksis makin besar. Sekarang UT sudah menjangkau seluruh kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia. UT hadir di 34 provinsi sebelum ada 3 tambahan provinsi baru tahun 2022 ini di Papua ya. Jadi mudah-mudahan nanti Papua memiliki UPBJJ baru di sana. Jadi kita ada 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang ada di 34 provinsi. Kemudian ada satu kantor layanan luar negeri yang melayani sekitar 39 atau 40 negara di dunia. Dan seluruh kabupaten kota itu UT sudah menjangkau dengan menghadirkan para pengurus Pokjar atau mitra yang di luar UT yang bekerjasama dengan UT untuk menjalankan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di daerah-daerah. UT memiliki 4 fakultas: Fakultas Ekonomi, FISIP, FHI, SIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Kemudian FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi dulunya MIPA ya. Dan sekarang ada 39 program studi ya, diploma, D4, kemudian juga ada sarjana, program sarjana. Dan ada juga program magister, ada 5 atau 6 program magister yang tetap muka maupun online. Kemudian ada program doktor, ada doktor ilmu manajemen dan ilmu administrasi publik. Jadi semua program studi itu terakreditasi A dan B, kecuali beberapa program studi yang baru dibuka tentu masih terakreditasi C, seiring dengan izin penyelenggaraan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi jangan berpikir lagi bahwa UT ini adalah swasta, UT itu kampus yang seperti apa. Kita adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah. Kita berbeda dengan kampus tatap muka karena tujuan pendirian UT adalah untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh kampus tatap muka untuk memberikan layanan pendidikan tinggi. Makanya UT itu hadir lebih dekat ke masyarakat di kabupaten kota, bahkan di kampung-kampung yang ada di daerah sana. Nah, kita di UT itu bisa menyelenggarakan perkuliahan dengan cara tatap muka dan juga jarak jauh. Karena di UT itu menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh ya. Terbuka itu siapapun boleh menjadi mahasiswa. Jadi yang penting dia adalah lulusan SLTA sederajat, paket C juga boleh masuk ke UT, dan tidak peduli berapa umurnya, yang penting dia ada ijazah SMA-nya ya, SMA sederajat. Jadi Alia boleh, SMK boleh, kemudian dia sudah bekerja boleh, dia baru lulus SMA boleh, terserah. Begitu, tidak ada batasan usia juga di situ. Kemudian jarak jauh artinya pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka seperti kampus tatap muka pada umumnya yang minimal 16 kali tatap muka di kelas. Tapi di UT tatap mukanya tetap ada ya, tetapi dibatasi jadi hanya 8 kali per mata kuliah ya, per semester. Nah, sisanya adalah penyelenggaraan
secara jarak jauh, yaitu dengan cara kuliah mandiri atau mengikuti kuliah online. Ya, kuliah online juga ada jadwal-jadwalnya, dan sebagaimana kuliah tatap muka di kelas juga ada jadwal-jadwal, ada persyaratan tertentu. Tapi modus pembelajaran itu memang sengaja dibuat oleh UT untuk bagaimana bisa menjangkau seluruh mahasiswa yang berkuliah, karena mengingat UT tidak membuat kampus untuk mahasiswa datang berkumpul belajar di situ, tapi sebaliknya UT bagaimana bisa menjangkau seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Maka sistem itu dibuat supaya mahasiswa punya pilihan dan bisa fleksibel. Belajar di UT itu tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Di mana saja teman-teman itu punya waktu untuk melakukan proses belajar, silahkan. Nah, dengan cara belajar mandiri, mahasiswa harus bisa menentukan sendiri, mengatur sendiri waktu belajarnya sesuai dengan kondisi yang dialami. Oke? Jadi ini adalah kampus yang sangat fleksibel. Makanya UT itu menjadi yang terbesar di Indonesia saat ini dari jumlah sisi mahasiswa. Karena kita punya mahasiswa hampir 4.000 mahasiswa yang aktif kuliah. Alumninya sudah 1.700.000 sekian ya. Jadi itu adalah kita yang terbesar dari segi jumlah mahasiswa. Dan bayangkan kampus mana yang bisa menjangkau mahasiswa di luar negeri di Indonesia kecuali dengan UT. Jadi ya, kalau mau tahu tentang informasi UT, bisa langsung saja ke website kita di www.ut.ac.id. Bisa cek-cek informasi di situ, atau silakan menghubungi UPBJ UT di seluruh Indonesia. Kalau kita di Ternate, kantor pusatnya ada di Jalan Raya Mangga 2, Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kita hadir di 10 kabupaten kota di seluruh provinsi Maluku Utara. Dan ada pengurus Pokjarnya, atau kita sebut Pokjar kelompok belajar, yaitu orang-orang yang di luar UT tapi memiliki komitmen dan memiliki kesepahaman dengan UT untuk menjalankan sistem pendidikan tinggi terbuka jauh di daerahnya masing-masing. Bisa jadi mahasiswa yang menjadi pengurusnya, menjadi orang PNS juga, bahkan polisi yang aktif sekarang juga menjadi pengurus UT. Siapapun boleh menjadi pengurus UT, yang penting bisa membantu kita untuk menjalankan kuliah UT di daerahnya masing-masing. Jadi kira-kira itu ya gambarannya, semoga bisa bermanfaat. Oh ya, sebelum kita tutup, pendaftaran untuk UT dibuka setiap semester, bukan setiap tahun ya. Ya, setiap semester itu kita buka pendaftaran untuk S1, S2, dan S3. Dan untuk S1 pendaftarannya sudah dibuka, penutupannya di tanggal 16 Agustus. Artinya teman-teman yang ingin gabung kuliah, waktunya masih cukup, silahkan mendaftar. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.